Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan. Bertemu lagi dengan saya Diwan Firmansyah ya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Ya, sebelum kita lanjutkan ya, saya ingatkan kepada seluruh siswa-siswi untuk selalu membuat ringkasan di mana ringkasan tersebut akan menjadi syarat kalian bisa absensi di link yang akan saya bagikan di grup kelasnya ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Ya, topik yang pertama itu ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa ya. Saya harapkan siswa tidak melupakan ya apa yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya karena ini adalah kaitannya dengan yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dalam masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Ya, itu adalah 6 daerah di mana yang memiliki potensi rawan konflik sosial. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri, ya. Ya, itu adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa ya. Dan yang kedua, teladan para tokoh persatuan ya. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional ya hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang pertama itu ada pahlawan nasional dari Papua ya. Di sini kita akan membahas tentang Frans K. Sipo, Silas Papare, dan Martin Inde ya. Ada 3 orang pahlawan ya dari Papua. Oke. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khususnya persoalan Papua.
berdasarkan hasil KBM tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda 1 tahun kemudian ya. Nyatanya hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Muncullah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut, seperti Franz K. Sipo, Silas Papare, dan Martin Inde. Ya, oke. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang Franz K. Sipo, ya, di mana pahlawan ini adalah salah satu pahlawan yang memperjuangkan Papua untuk menjadi negara Republik Indonesia ya. Franz K. Sipo pada tahun 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tahun 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, K. Sipo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malindo di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua ya dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun, kata Irian tersebut malah diberi pengertian lain. Ikut Republik Indonesia anti Netherlands ya. Ini ada di Kemensos 2013. Dalam konferensi ini, Franz K. Sipo juga menantang pembentukan negara Indonesia Timur karena negara Indonesia Timur tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Lalu ia mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Ya. Tahun 1948, K. Sipo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag ya. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil di Papua. Tahun 1961, ia mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua ya. Paruh tahun terakhir, tahun 1960-an, K. Sipo berupaya agar penentuan pendapat rakyat ya bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Ya, kita lanjut. Ada yang kedua, Silas Papare tahun 1918 sampai 1978. Pembentukan Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM ya yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua
bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara. Kali ini di Biak, ya. Partai ini kemudian diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-teman membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua. Berdasarkan New York Agreement, ini Belanda akhirnya setuju untuk kembalikan Papua ke Indonesia. Ya, Martin Inde, ya, sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun, jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiannya yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal, ya. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari negara Republik Indonesia. Ya, materi kita sudah selesai, ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi agar tidak mempercepat video ini, ya, agar kalian bisa membaca teks yang saya sampaikan dan juga kalian bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan pada hari ini, ya. Oke, masih banyak materi yang akan kita bahas, ya. Di antaranya ada para raja yang berkorban untuk bangsa, ya, dan ada juga mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Itu ada Ismail Marzuki dan ada Opung Daeng Resaju, ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi materi kita sampai di sini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA yang ya masing-masing kelas lah, ya. Oke. Dan saya ingin berpesan kepada siswa-siswi sekalian, ya, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan untuk sementara, ya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, materi kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 dan salam sehat selalu.